Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama di sini saya Oktaria Martina Siva. Saya kebetulan berada di kawasan Petir. Nah, saya di sini ada di Hydro Cafe. Kalau misalkan kalian mau tahu, nanti kita bisa bakal tanya-tanya ke Kak Ika. Ya. Halo Kak Ika. Halo Kak Okta. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, nanti kalau misalkan mau tahu nih Hydro Cafe, kita tanya-tanya ya sama Kak Ika. Boleh kan Kak ya? Sip, bisa. Oke, siap. Kak Ika, aku mau tanya dong, tahun berapa ya Kak Ika lulus dari Pondok Pesantren Modern Asada? Awal masuk di pesantren Asada tahun 1992. Kemudian belajar di sana itu 6 tahun sampai lulus aliyah tahun 1998. Boleh dong ya, kita minta ceritain gimana sih awal masuk Kak Ika masuk pesantren Kak. Boleh dong ceritain Perasaannya Iya, ya saat itu ya. Awal masuk pesantren saat itu sebetulnya sih kepinginnya dulu itu masuk SMP. Cuman orang tua mengarahkan ke pesantren. Ya akhirnya saya mau nggak mau ya ngikutin orang tua. Tapi setelah dijalani alhamdulillah ternyata enjoy juga di pesantren. Karena ternyata di pesantren itu temannya banyak ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Luar biasa teman-teman. Jadi akhirnya kita menikmati di sana juga kan banyak eskulnya juga gitu. Jadi ternyata kita di pesantren itu jadi lebih mandiri gitu. Oh gitu ya Kak. Nah teman-teman, gimana Kak? Enak nggak mondok? Enak dong. Nah, Terus pengen mondok teman-teman. lagi. Kak Ika ini salah satu alumni pesantren Asada yang lulus sampai 6 tahun ya teman-teman. Nah buktinya salah satunya. Kak, aku mau tanya dong, Kak, dengar-dengar kakak ini adalah dokter ya. Iya, Gimana dokter sih Kak gigi. biar bisa masuk dokter gitu loh? Motivasinya apa gitu? Saat itu kebetulan karena ngelihat tenaga medis itu masih jarang ya, terutama di wilayah Serang gitu. Jadi termotivasi menjadi seorang yang profesional. Sebenarnya kalau untuk profesional kan tidak hanya dokter ya. Kemarin itu awalnya justru pengen jadi perawat, cuman orang tuh juga mengarahkan kenapa jadi perawat, jadi langsung aja jadi dokternya gitu kan. Iya, Akhirnya biasa, sebetulnya agak-agak tidak percaya diri nih sebelum daftar di Fakultas Kedokteran, tapi lagi-lagi orang tua memberikan motivasi dan dukungan. Kemudian dicoba daftar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Dan alhamdulillah dengan kemampuan yang dimiliki saat itu ya diterima, akhirnya dimasuk ke Fakultas Kedokteran Trisakti Dengan senang hati ya Kak ya. Iya. Nah teman-teman, bagi yang mau jadi tenaga medis, kalian harus punya bakat dulu ya Kak ya. Iya. Kak, kalau boleh tahu waktu zaman pesantren itu hobinya apa ya? Hobinya ya, dulu hobinya itu kebetulan di sana ada ekskul marching band. Oh. Ya, jadi aktif ikut ekskul marching band karena memang senang ya di situ. Ya, Gitu, kayak. ya. Padahal mah nggak ada kaitannya Kak ya. Nggak ada kaitannya. Dengan tenaga medis ya. Cuman hobi ngapal ya, karena motivasinya tuh di pesantren itu saya tuh mesti jadi juara. Jadi juara. Oh, Jadi kalau di pesantren kan justru lebih banyak hafalan, ya di situ kita justru terlatih dengan masuk kedokteran ini nih, teruji banget karena di kedokteran itu mayoritasnya harus banyaknya hafalan. Banyaknya hafalan. Jadi kita sudah terbiasa, otak kita tuh ngapalin, jadi encer-encer aja Jadi pas gitu. masuk Ya, dokter pun sama bisa. gitu ya Kak. Nah teman-teman, jadi hafalan itu berguna banget. Jadi jangan sampai masuk ke pesantren ngeluh kena hafalannya. Justru Hafalan. hafalan ini akan sangat bermanfaat nanti kalau teman-teman masuk ke Fakultas Kedokteran, karena di sana banyak sekali yang mesti dihafalkan justru. Oh justru gitu Iya. ya Kak ya. Nah teman-teman bagi yang mau masuk dokter ya Kak Iya. ya, Harus berarti kuat hafalannya. kuat hafalannya teman-teman. Apalagi kalau santri yang Hafidhah, hafizah, sudah luar biasa. pokoknya mah lumer lah kalau masuk kedokteran. Itu ada beasiswa juga ya Kak ya pastinya. Iya, ada. Mantep kan teman-teman yang mau jadi dokter, silahkan banyak-banyak menghafal Al-Quran ya Iya, terutama. betul. Sama hafalan Supaya doa-doa. gampang. Ya. Iya. Kak Ika, aku mau tanya nih, sampai detik ini kok bisa kepikiran sampai bikin hidroponik cafe? Ini terinspirasi dari mana gitu Kak? Sebenarnya terinspirasinya itu kita punya lahan kosong yang belum dimanfaatkan, kemudian berpikir bagaimana caranya dengan lahan yang tidak cukup luas tapi bisa menghasilkan
sayuran. Sayuran. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas kan. Akhirnya terpikir bagaimana kalau membuat tanaman sayuran yang berkonsep hidroponik. Seperti itu. Iya. Berarti Hidro Cafe ini nuansanya nuansa Awalnya dari hidroponik. gitu Tuh, ya, Kak, dari ya. hidroponik kemudian banyak kan yang datang gitu kan untuk sekedar bertanya bagaimana caranya membudidayakan hidroponik. Dengan begitu akhirnya terpikir, wah banyak orang yang berkunjung nih, sekalian aja deh gitu, sekalian luar aja deh biasa ya. bikin kafe yang bernuansa hidroponik seperti itu. Teman-teman, ini sangat luar biasa banget kepada buat Kak Ika ya, Kak Ika sampai detik ini bisa buat Hidro Cafe, hidroponik ya Kak, sekaligus menjadi dokter teman-teman. Nah ini salah satu inspirasi banget gitu Kak. Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau boleh tahu Kak, di sini ada yang nanya nih Kak, Apa tips tuh? belajar. Tips belajar Tips belajar di pondok pesantren saat jenuh. saat jenuh ya. Iya. Saat jenuh di pesantren, sebetulnya di pesantren itu kan menyediakan banyak ekstrakurikuler ya. Itu salah satu untuk mengatasi kejenuhan di pesantren. Jadi sebisa mungkin santri ini juga ikut dalam ekstrakurikulernya, karena di situ kita bisa mengalihkan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Itu kan salah satu triknya untuk mengatasi kejenuhan. Misalkan kita jenuh belajar, berarti kita butuh bermain dong. Berarti kita butuh untuk ekskul dong. Itu sebagai latihan kita untuk mengatasi kejenuhan. Kalau misalkan kita udah fresh berinteraksi dengan teman-teman kita di kegiatan ekstrakurikuler, nanti kita bisa punya semangat baru lagi untuk belajar lagi. Itu. Kak Ika, bisa nggak ya kira-kira belajarnya itu sambil main gitu, sambil bawa buku, sambil eskul gitu, kira-kira ribet Kalau nggak? kalau belajar setiap orang itu punya ini yang Caranya berbeda, masing-masing cara ya. yang berbeda Iya, ya. bener banget Kebetulan kalau saya dulu itu belajar itu harus yang fokus, fokus terus tidak berisik gitu kan, menyendiri menghafalnya seperti itu. Itu kalau saya, tapi ada beberapa juga teman yang belajarnya sambil Tidur, bermain tuh bisa gitu. ya, Tapi kalau saya sambil nggak bisa, tidur. karena saya tipe orang yang memang harus fokus untuk menghafal, fokus untuk belajar seperti itu. Ini Kak, Iya. belajar kan biasanya sambil tidur gitu, ada nggak ya kira-kira Kak belajarnya sambil tidur? Tidur dulu baru nanti Oh, belajar maksudnya tidur gitu. dulu kalau Iya. saya ada, aku salah satu yang seperti itu. Jadi karena pada saat rame itu aku nggak bisa belajar, jadi mending tidur dulu kemudian qiyamul lail, dan saat itu lebih fresh lagi untuk belajar. Belajar ya, Iya. itu nggak dimarahin gitu Kak sama pengurusnya? Oh enggak, kan di kamar Oh, di belajarnya. kamar gitu Iya. ya. Kan biasanya ada kan yang habis isya itu langsung belajar, keluar kamar, nggak boleh ada di kamar. Iya, jadi sebetulnya santri itu bagaimana motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kalau aku kan motivasinya saya mesti menjadi juara satu gitu loh. Saya mesti menjadi juara kelas nih. Jadi sebetulnya yang paling penting dalam belajar itu adalah motivasi di dalam diri kitanya Diri sendiri kita gitu. sendiri ya, Kak, Kalau ya. kitanya tidak punya semangat, tidak punya giroh gitu ya untuk menjadi sang juara, ya pasti akan malas-malasan belajar gitu. Tapi kalau kita pengen menjadi bintang, kita harus juara. berusaha gitu. Nah teman-teman, ini motivasi ya, salah satu motivasi belajar. Nah Kak, di sini ada lagi nih Kak yang bertanya, lulusan pesantren kan biasanya lebih ngambil ke jurusan agama. Kok bisa sih dan sanggup gitu kuliah kedokteran gitu Kak? Dengan Nah cara Kakak justru belajar agama. ya pada saat itu ingin membuktikan gitu kan bahwasanya pesantren itu bisa diterima di semua jurusan. Ya. gitu. Jadi pada saat itu ingin membuktikan juga, saya ingin mencoba diri gitu ya. Bisa nggak sih anak lulusan aliyah masuk kedokteran? Tapi ternyata bisa gitu Oh, dan bisa diterima. ya, Kak, ya? Iya. Nah teman-teman, jadi bagi yang mau pesantren, jangan takut Kak ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu, karena pasti akan diterima dimanapun. Diterima dimanapun. Nah jangan takut mau jadi kedokteran, sekalipun jadi pilot pun bisa Oh ya Kak? bisa. Nah ini Kak ada lagi nih yang nanya, gimana sih supaya senang gitu belajar eksak kayak matematika, IPA gitu. Gimana itu Kak?
Supaya senang berarti harus belajar dengan sama-sama bersama dengan teman-teman ya, teman-teman. Kemudian bagaimana caranya kita memecahkan rumus ini gitu kan, bagaimana caranya kita memecahkan rumus dari matematika, dari fisika, dari kimia, itu harus dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi kita tahu kesulitannya di mana gitu kan. Kemudian trik-triknya untuk memecahkan masalah seperti ini tuh seperti apa. Jadi sharing dengan teman-teman itu lebih mengasihkan. Lebih mengasihkan. Iya, daripada kita pusing sendiri kan? Iya benar. Tapi kakak pernah nggak sih saat pusing gitu kakak harusnya nanya ke guru mata pelajaran gitu, malah kakak belajar sendiri? Oh, pasti nanya, pasti bertanya, karena di pesantren itu kan 24 jam. Tuh, ya, setiap malam itu ada muhadasah. Jadi di situ kita bisa bertanya kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran sehari-hari, termasuk pelajaran-pelajaran eksak. Jadi guru-gurunya sudah dengan senang hati gitu loh, dengan terbuka untuk menerima setiap konsul-konsul dari santri ya saat itu. Iya. Kak, kira-kira berat nggak kuliah di kedokteran? Tidak berat selama diangkat ya Kak ya. Selama kita bisa, itu tadi kan, karena kalau di kedokteran itu lebih 80%-nya itu adalah hafalan. Hafalan. Jadi kalau di pesantrennya sudah kuat dalam menghafal, itu akan mudah sekali melewati fakultas kedokteran. Sama ya kayak di pesantren gitu. Betul, Kak ya? Karena itu udah ilmu pasti. Ya kan? Gitu. Kalau sakit ini diagnosanya pasti itu, nggak mungkin melenceng gitu kan? Hafalan ilmu yang pasti. Iya. Pasti hafalan doa-doa ada ya Kak ya? Ada. Nggak cuma pelajaran. Nggak cuma eksak pelajaran aja, eksak aja. Di semester 1 kita dapat pelajaran agama juga. Nah teman-teman, jadi kuliah di kedokteran itu nggak cuma belajar eksak, hafalan juga ada ternyata teman-teman. Banyak ya Kak ya? Banyak. Al-Quran, kita pelajaran eksak itu hanya di semester 1, di kesananya sudah biologi hafalan gitu semua. Ya? Iya. Jadi beruntung Kak ya sekolah di pesantren? Beruntung banget, apalagi yang sudah menjadi hafizoh 30 juz. Itu mah mudah kedokteran. Pasti lulus. Kak, di sini kan udah ada klinik AMC ya, Asadah Medical Center. Nah, itu ide awalnya dari mana sih Kak? Ide awalnya setelah lulus dari kuliah kedokteran, kan sebelumnya kerja di klinik orang dulu nih, kemudian punya inspirasi lah, kok pengen ya punya klinik gitu ya. Kemudian karena aku alumni As-Saadah gitu kan, kemudian dari keluarga besar As-Saadah, jadi ingin mendirikan 1000 As-Saadah di bidangnya. Kebetulan karena aku bidangnya di kesehatan, maka bikin klinik As-Saadah Medical Care AMC ya, tempatnya nggak jauh dari pesantren. Jadi tujuannya juga untuk memfasilitasi santri di As-Saadah juga masyarakat umum di sekitarnya gitu. Luar biasa ya Kak Ika ini teman-teman, sudah mempunyai klinik AMC. Kak, selanjutnya untuk pengembangan AMC, klinik AMC ini ada pengembangan selanjutnya nggak Kak? Rencananya ingin bikin rumah sakit AMC ya. Luar biasa, minta doanya teman-teman, kepada seluruh alumni As-Saadah, mudah-mudahan mimpi As-Saadah punya rumah sakit itu bisa tercapai ya. Amin gitu. Kira-kira Kak Ika untuk tempatnya di mana Kak? Tempatnya tentunya tidak jauh-jauh dari As-Saadah, dari As-Saadah, tidak jauh-jauh dari klinik, tidak jauh-jauh dari pesantren, karena kan tujuannya itu tadi untuk santri di As-Saadah, juga untuk masyarakat di sekitar As-Saadah. Kak, seberapa besar peran alumni di klinik AMC ya kira-kira Kak? Peran alumni di klinik AMC cukup besar karena sebagian besar karyawannya juga di sana, tenaga para medisnya juga alumni, kemudian asisten apotekernya juga alumni gitu kan. Jadi klinik As-Saadah terbuka lebar lah untuk alumni As-Saadah. As-Saadah ya Kak. Luar biasa teman-teman, alumni As-Saadah itu ya Kak. Salah satunya Kak Ika ini. Kak, harapan ke depan untuk para santri dan alumni gimana Kak? Harapannya tentunya bisa lebih baik lagi ya daripada aku ya. Bisa mengembangkan sayap-sayapnya gitu ya di luar, supaya lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi jangan
putus asa, kemudian harus istiqomah dalam berusaha. Itu kunci kesuksesannya adalah satu, harus istiqomah dan mencintai pekerjaanmu. Pekerjaan. Karena dengan mencintai kamu akan totalitas dalam melakukan pekerjaan sehingga menjadi orang sukses. Luar Seperti biasa. Belajar juga kan Kak ya? Betul, Salah satunya. Nah, teman-teman, kita itu harus semangat bekerja, Mencintai pekerjaan terus sehingga harus semangat totalitas. belajar Iya. juga ya Kak ya. Terutama menghafal. Betul. Kak, kesan-pesan dong buat Pondok Pesantren Modern Asada. Pesan kesannya tentunya Asada bisa lebih baik lagi, terus berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Saya kira dengan aku tahun 92 masuk Asada dengan Asada sekarang itu sangat luar biasa ya. Luar biasa ya Kak. Sangat luar biasa, perkembangannya sangat pesat, kemudian santri-santrinya juga lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga saya yakin lulusan Asada bisa mengembangkan profesinya setelah lulus dari Asada. Bahkan mungkin akan banyak santri Asada yang berjiwa entrepreneurship ya. Wih, luar Jadi biasa. bisa mengembangkan usahanya, calon-calon bos lah. Bos, Karena sekecil apapun pengusaha usaha Anda adalah bosnya. Bosnya. Betul. Nah, teman-teman, kalian mau jualan bubur sekalipun ya Kak Iya, ya. iya, Tetap betul. kalau kamu yang punya, Iya. ya kamu bosnya gitu Iya. kan. Ih, luar biasa. Teman-teman, kita bisa ngambil pesan dan kesannya dari Kak Ika ini. Jadi teman-teman, Kak Ika ini adalah salah satu alumni pesantren modern Asada yang sangat luar biasa ya Kak Ika. Amin. Beliau juga selain mempunyai klinik AMC, beliau adalah kepala puskesmas Rangkas Bitung ya Kak ya. Oh, iya. Serta Hidro Cafe teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin punya kafe, menjadi dokter, kalian harus tetap semangat dan segala usaha dan doa ya Kak ya. Betul. Jangan lupa manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.